Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana tadi? Saya ingat. Oh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-jumlatu tsaniyatu fi adabil ihram minal miqati ila dukhuli Makkah. Nah, ini dia. Al-jumlatu tsaniyah, jumlah yang kedua pada permasalahan adab-adab ihram minal miqat, daripada miqat ila dukhuli Makkah, sampai masuknya kota Makkah. Nah, jadi kita bahas malam ini mulai dari dukhuli Makkah, ya, masuknya dari miqat sampai masuknya kota Makkah. Al-adabul awwalu, adapun adab yang pertama. Jadi kalau orang mau ihram itu ada adab yang pertama yang mesti diperhatikan oleh seseorang. Apa dia? Yaitu ayaghtasila, mandi. Mandi dia, ya. Wa yanwiya bihi, dan dia berniat dengan mandi itu ghuslal ihram, mandi untuk ihram. Jadi kita jangan lupa ini, ya. Ayaghtasila wa yanwiya bihi ghuslal ihram. A'ni, saya maksud, idza intaha ilal miqat, apabila dia telah sampai ke miqat. Miqat makani, ya, miqat tempat, alladzi yuhrimun nasu minhu, yang manusia berihram daripadanya. Apa dia? Mandi, ya, mandi untuk ihram setelah sampai ke miqat makani. Wa yutammima ghuslahu, dan ia menyempurnakan mandinya. Jadi mandinya itu disempurnakan. Ya, dengan sunnah-sunnahnya, ya. Apalagi rukunnya, kan itu. Bitanzifi, dengan membersihkan badan. Pokoknya disempurnakan mandinya dengan membersihkan badan. Wa yusarriha lihiyatahu wa ra'sahu, dan dia menyisir janggutnya dan kepalanya. Dirapikan. Wa yuqallima adfarahu, dan dia mengerat, menggunting, memotong adfarahu, kukunya, ya, biar rapi. Wa yuqassa syaribahu, dan dia memotong kumisnya. Supaya nanti jangan mengganggu, jangan risih, ya. Wa yastakmilan nadhafata, dan ia menyempurnakan kebersihannya, allati dzakarnaha fit taharah, yang telah kami sebutkan ia dalam pembahasan taharah, ya, pembahasan taharah. Ini yang pertama, ya, artinya yang berhubungan dengan perkara-perkara kebersihan badan di saat dia memulai ihram, ya. Atsani, yang kedua, ayyufariqa thiyabil makhitah,
Ini juga ketentuan. Yufariq, ia membuka, ya. Membuka apa? Membuka baju-baju yang berjahit. Wa yalbasa thawbayil ihram, dan dia memakai dua baju ihram, dua pakaian ihram, bawah dan atas. Fayartada, lalu ia berselendang. Wa yattazira bi thawbain, dan dia bersarung dengan dua pakaian, dengan dua kain tadi, ya, dengan dua kain bersarung. Abyadain, yang putih. Wa yatatayyaba fi thiyabihi wa badanihi, dan dia menggunakan wangi-wangian, ya, pada pakaian kainnya dan pada bajunya atau kainnya dan badannya. Jadi sebelum niat ihram tadi, ya, diwangi-wangikan dulu badan. Al-thalith, yang ketiga, ayasbira ba'da lubsi thiyab, sabar ia setelah memakai pakaian tersebut. Bersabar setelah memakai pakaian itu, hatta tamba'itha bihi rahilatuhu, sampai bergerak kendaraannya bersamanya, membawanya. In kana rakiban, kalau dia itu mengendarai, ya, mengendarai kendaraan. Au yabda'a bisair, atau ia memulai perjalanan. In kana rajilan, kalau dia jalan kaki. Sabar dulu, setelah pakai pakaian itu tenang dulu bentar, menunggu bergerak. Fa inda dzalik, maka ketika itu, ketika dia bergerak, yanwi al-ihrama, ia berniat ihram bil haji atau bil umrah. Niat haji atau umrah. Qiranan atau ifradan, dengan haji qiran atau ifrad. Nah, itu dia. Kama arada, sebagaimana yang ia inginkan. Wa yaqulu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu dia. Jadi yang dibaca apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada syarikat bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat itu milikmu, dan kerajaan tidak ada syarikat bagimu. Aku penuhi panggilanmu dengan haji haqqan, ya, dengan benar, karena ta'abbudan, memperhambakan diri, wariqan, dan memperbudak diri kepadamu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya, berapa lagi tadi? Ar-rabi', yang keempat, ya. Apa adab yang keempat? Adab yang keempat,
yustahabbu tajdidu talbiyah. Disunnahkan memperbaharui talbiyah, ya, memperbaharui talbiyah. Diulang-ulang talbiyah. Isi lisan kita, hati kita dengan memperesakan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi dawamil ihram, pada pada kondisi dawam, ya, berterusan daripada ihram. Jadi di saat kita tuh ihram, ya, selama kita ihram kita terus memperbaharui talbiyah. Terkhusus inda istidamir rifaq, di saat berdesak-desakannya orang-orang. Di saat ramai-ramainya itu, ya, kita perbaharui terus talbiyah kita. Kita sucikan Allah, kita esakan Allah. Wa inda ijtima'in nas, dan di saat berkumpulnya orang-orang, kita sucikan Allah, kita esakan Allah, kita puji Allah. Nah, gitu. Wa inda kulli su'udin wa hubutin, dan pada setiap naik dan turun kita perbaharui ulang-ulang itu talbiyah. Kita ulang-ulang itu talbiyah kita. Kemudian wa inda kulli rukubin dan wa nuzulin, dan di sisi atau di saat setiap berkendaraan dan turun dari kendaraan. Terus kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang talbiyah kita. Kemudian rafi'an biha sautah, dengan kondisi dia mengangkat dengan talbiyah itu akan suaranya. Diangkat, dikuatkan dengan semangat. Nah, gitu. Diangkat, jangan malu-malu. Makanya zikir itu jangan malu-malu, ya. Zikir, kita keraskan suara kita bukan karena ria, tapi karena kita ingin memasukkan rasa zikir itu ke dalam batin kita. Bihaitsu la yabuhu halqahu, dengan sekira-kira, ya, kerongkongan kita ini tidak menjadi serak. Tidak menjadi serak kerongkongannya. Kuat tapi jangan sampai menyerakkan kerongkongan. Nah, gitu. Jangan berlebih-lebihan kali pula, gitu. Berikutnya silahkan Tad. Tafadhal. Mantap Ustaz. Oh, ya. Ada yang mau madu, Tad? Harganya sekilo 175, asli dari pohon. Kalau ada yang mau. Hah? Fa innahu la yunadi asamma wala ghaiban, karena hamba tadi, ya, tidak menyeru zat yang budak lagi yang gaib, yang jauh. Jadi jangan sampai serak suara. Kuat, semangat, tapi jangan berlebih-lebihan sampai serak. Kama warada fil khabar, sebagaimana telah datang dalam khabar, dalam riwayat.
Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tad? Ada kitab, Tad? Enggak, itu ada fotokopi. Apanya? Istrinya hamil. Baru mulai, Tad? Baru mulai. Nunggu start. Belum kan tadi. Oh, tetaplah. Perlu tuh. Perlu tuh. Ya, ada yang 40 hari depan masjid. Oh, dia meninggal. Iya. Halaman berapa, Tad? Halaman 61 kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un. Apabila Nabi itu takjub, apabila sesuatu menakjubkan Rasulullah, qal labbaik innal 'aish 'aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Nah, itu dia. Jadi ini adab-adab ketika kita ihram, ya. Mandi, ya kan, menyempurnakan mandi, apalagi merapikan janggut kepala, memotong kuku, kumis, menyempurnakan kebersihan, ya, pakai baju ihram, apalagi memakai wangi-wangian ketika mau memakai baju ihram tersebut, ya. Kemudian sabar setelah mulai berangkat baru berniat. Nah, ini adab-adabnya. Dan memperbanyak talbiyah. Itulah yang harus kita perhatikan ketika ihram, ya. Berikutnya kita buka kitab Sunan Abi Daud. Ada kopinya, Tan? Fotokopinya ada kan? Hah? Hah? Bab 6, bab 8. Ada kan? 8. Bab ayaruddus salama wa huwa yabul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bisanadin muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana babu ayaruddus salama wa huwa yabul. Nah, ini pertanyaan. Bab, adakah ini adalah bab yaitu berupa pertanyaan, adakah seseorang menjawab salam sementara dia yabul, kencing? Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Utsman wa Abu Bakar ibna Abi Syaibah. Utsman. Siapa itu Utsman? Utsman bin Muhammad ibn Abi Syaibah Al-Kufi. Nah, berarti nisbah kepada Kufah. Kunyahnya Abul Hasan, ya. Tabaqah ke-10. Dia seorang yang thiqah, lagi hafidh, dan seorang yang syahir, termasyhur. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ya, Abu Bakar
namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid. Jadi Abi Syaibah ini nama lainnya namanya Ubaid ya. Ada tak kan? Ini tabaqah ke-10 juga saudaranya nih. Jadi Utsman dan Abu Bakar ini saudara. Bapaknya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya siapa? Abu Syaibah. Nah, jadi dia lebih masyhur dengan penisbatan kepada kakeknya. Abu Bakar ibn Abi Syaibah ini punya kitab namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dia itu thiqah, hafidh, sahibut tasanif. Tadi. Imam Abu Daud mengambil riwayat ini dari Utsman ibn Abi Syaibah dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala, kedua mereka berkata, haddatsana Umar ibn Sa'ad. Umar ibn Sa'ad ya. Ini tabaqah ke-9. Thiqatun abidun. Wah, ini thiqah lagi abid. An Sufyan. Nah, ini siapa ini? Sufyan ini. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Kufi, yang sering kita kenal dengan sebutan Sufyan al-Thawri. Nah, ini dia al-Imam ya. Ini tabaqah ke-7 ya. Tabaqah ke-7 dari tabaqah rijalul hadis. Nah, kalau sudah imam tak diragukan lagi. Nah, gitu. Anid Dhahhak ibni Utsman. Dhahhak ibni Utsman ibni Abdullah ibni Khalid ibni Hizam. Nah, itu dia. Ini kunyahnya Abu Utsman. Orangnya saduq. Saduq. Saduq ya. Kalau saduq ini biasanya sanad itu hasan ya. Kalau saduq. An Nafi'. Nah, dia tabaqah ke-7 Dhahhak tadi. An Nafi'. Nafi' ini masyhur ya. Tabaqah ke-3. Bekas budaknya Ibnu Umar. Apabila Imam Malik mengambil riwayat dari Imam Nafi' dari Ibnu Umar, maka itu as-sahhul asanid. Sanad yang paling sahih. Nah, tapi di sini tapi yang mengambil ini Ad-Dhahhak. Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal. Beliau berkata, Ibnu Umar. Tapi kesimpulannya hadis ini sahih ya. Sanadnya hasan, tapi kesimpulannya hadisnya sahih gitu. Kenapa banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis ini ya. Dan ini sudah masyhur ya. Qala marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Nah, ini dia jadi intinya. Seseorang pernah melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang buang air kecil. Nabi lagi buang air kecil. Fasallama alaih, kemudian dia pun mengucapkan salam ke atas Nabi. Berarti gimana nih? Berarti Nabi itu nampak dia buang air kecil. Cuma yang nampak bukan auratnya. Gitu. Kan sudah kita bahas. Ketika buang air itu yang wajib ditutup auratnya. Jadi misalnya kita duduk, ya kan? Yang wajib ditutup itu aurat, jangan sampai kelihatan orang. Kalau nampak nggak masalah, tapi auratnya ditutup. Maksudnya gitu. Fasallama alaih falam yarudda alaih. Lalu Rasul nggak membalas salam itu. Nah, Rasul tidak
membalas salam tersebut. Qala Abu Dawud, berkata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, wa ruya an Ibnu Umar wa ghairihi, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan selainnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayammum, thumma radda 'ala ar-rajulis salam, kemudian Nabi pun menjawab salam laki-laki tersebut. Menjawab salam laki-laki tersebut. Jadi hadis ini menarik ya. Kata pensyarah rahimahullahu taala, ada kata di situ falam yarudda alaih ya. Falam yarudda alaih, maka Nabi tidak menjawab salam. Falam yarudda alaihil jawab, tidak membalas jawaban atas salamnya itu. Nah, tidak dibalas salamnya tersebut. Ada tak sarahnya kan? Di bawah kan? Wa fi hadza, dan jadi pada hadis ini ya, dan adalah pada hadis ini dalalatun, satu petunjuk, ala, di atas, annal muslim fi hadzal hal, bahwasanya seorang muslim pada kondisi ini la yastahiqu jawaban, tidaklah berhak ia akan jawaban. Jadi tidak berhak dia untuk memberikan jawaban atas salam orang, atau tidak berhak orang yang diberikannya salam untuk menjawab salam dia pada kondisi tersebut. Nah, gitu. Wa hakadha, dan seperti ini fi riwayati Muslim wa ashabis sunan ya. Maksudnya seperti inilah ya keadaannya pada riwayat daripada Imam Muslim dan pemilik kitab Sunan, min tariqid Dhahhak, dari jalan Ad-Dhahhak, an Nafi' an Ibnu Umar. Apa dia? Bahwasanya keadaannya tuh laki-laki tadi memberi salam kepada Nabi ketika Nabi sedang kencing, waktu sedang kencing. Nah, itu dia. Pas lagi kencingnya itu dikasih salam. Ini riwayat dari mana? Riwayat dari para imam-imam ahlul hadis, semisal Imam Muslim, ashabus sunan dari jalan Dhahhak, An-Nafi' dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan marra rajulun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Nah, jadi Nabi itu sedang kencing. Dikasih salam tadi sedang kencingnya itu. Wa kadza fi Ibnu Majah, seperti itu juga dalam riwayat Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah wa Jabir bin Abdullah. Sedang kencing juga Rasul. Lagi sedang kencing itu. Wa amma, ini ya, wa amma fi riwayati Muhammad bin Thabit al-Abdi. Adapun dalam riwayat Muhammad ibnu Thabit, Muhammad ibnu Thabit ini tabaqah ke-8 ya. Saduq layyinul hadis. Hadisnya itu lemah, dia hadisnya lemah. Jadi sanad dengan jalur dari riwayat Muhammad bin Thabit ya, itu lemah. Wa Ibnul Hadi, ini tabaqah ke-5, itu thiqah orangnya ya. Jadi ada dua jalur, dari satu dari Muhammad bin Thabit al-Abdi dan satu dari Ibnul Hadi. Siapa Ibnul Had? Siapa Ibnul Had ini? Ibnul Had ini Yazid ibnu Abdillah ibnu Usamah ibnil Had. Yazid ibnu Abdillah ibni Usamah ibnil Had namanya. Tabaqah ke-5 thiqat. Kilahuma, kedua-duanya, an Nafi', dari Nafi' an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Allati akhrajaha al-muallif fi bab tayammum, yang muallif telah mengeluarkan riwayat itu dalam bab tayammum.
Nah, dalam hadis yang dari jalur Muhammad bin Thabit dan Ibnul Had ini ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan waktu kapan sahabat tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Annas salama kana ba'dal baul. Salamnya tadi setelah kencing. Nah, itu dia. Kalau yang tadi lagi kencing. Tapi dari jalur Muhammad bin Thabit dan Ibnul Had itu setelah kencing. Nah, Qubah kan itu. Kok bisa berbeda pula nih? Gitu. Nah, wa fi sairir riwayat, pada semua riwayat-riwayat, annas salam kana halatal baul. Kana halatal baul. Dalam semua riwayat yang ada, itu salam itu ketika kencing. Nah, jadi wa hadhihi riwayat tarjihiyah. Jadi riwayat-riwayat yang banyak yang mengatakan salamnya tadi itu ketika kencing, itu menjadi satu penegas bahwasanya memang betul Rasul itu diberikan salam ketika kencing, bukan setelah kencing. Nah, itu dia. Kenapa? Kalau setelah kencing nggak masalah kan? Nah, nggak ada situ larangan menjawab salam. Orang udah siap kencing kan itu. Sekarang nih yang masalah tuh lagi kencing. Adapun kalau Rasul dia tidak mengucapkan membalas salam ketika dia belum berwudu, bersuci, itu masalah lain. Sekarang ini larangannya waktu kencing itu boleh nggak kita membalas salam? Ya, itu yang tak boleh di situ. Nah, itu maksudnya itu yang jadi pembahasan. Waruya an Ibnu Umar wa ghairihi ka Abil Jahm ibn al-Harith wa shalal muallif hatain riwayat fi al-hadar. Nah, jadi yang jelas ya, yang tegas di situ ketika sedang kencing. Ke-17, qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Muthanna, tabaqah ke-10. Beliau ini thiqatun thabatun. Qala haddatsana Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, tabaqah ke-8, namanya Abdul A'la ibni Abdul A'la ibni Muhammad. Thiqah thabat. Qala haddatsana Sa'id. Siapa Sa'id ini? Sa'id ibni Abi Arubah atau ibni Mihran, tabaqah ke-6, thiqatun hafizun. An Qatadah. Siapa Qatadah itu? Qatadah ibnu Di'amah, tabaqah ke-4, thiqatun thabatun. Nah, itu dia. Anil Hasan. Siapa Hasan tuh? Anil Hasan ibni Abil Hasan, namanya Yassar. Anil Hasan ibni Yassar, tabaqah ke-3, thiqatun faqihun fadilun. Nah, itu dia. An Husain ibnil Munzir Abisasan, tabaqah kedua, thiqatun. Jadi kalau lihat jalur ini sahih nih ya, sanad hadis ini tidak ada masalah ya. Dari sahabat Nabi Al-Muhajir ibni Qunfudh. Apa ceritanya di situ? Annahu, bahwasanya beliau atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul. Jelas tuh. Nabi sedang kencing. Fasallama alaihi, lalu dia memberi salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab atasnya salam hatta tawaddoa. Nah, hadis yang ini memperjelas hadis yang sebelumnya tentang waktu kapan Rasul menjawab salam. Kalau yang sebelumnya cuma mengatakan nggak dijawab. Nah, kalau yang ini dijelaskan, Nabi tidak menjawab salamnya sampai beliau berwudu. Gitu. Jadi setelah berwudu baru menjawab salam. Tapi sampai berwudu ini ya bukan kemestian. Gitu, bukan kemestian. Oh, kalau belum berwudu nggak boleh jawab salam, tidak. Yang penting
Jawabnya bukan sedang kencing. Nah. Thumma i'tadzara ilaih, kemudian Rasul memberikan uzur, mengajukan uzur kepada Al-Muhajir ibni Qunfud. Faqal, beliau berkata, inni, sesungguhnya aku, ya, karihtu, tak suka, an adzkurallaha, aku menyebut Allah Ta'ala, illa ala tuhrin, kecuali di atas kesucian, dalam keadaan suci. Nah, itu dia. Auqal, atau Muhajir mengatakan ala taharatin, atau Nabi mengatakan ala taharatin, dalam keadaan bersuci. Nah, ini apa nih? Dalalatun, padanya ada petunjuk, ala annahu yambaghi liman sallama alaihi fi tilkal hal ayyada'a ar-radda hatta yatawadda'a aw yatayammama thumma yarudda. Jadi kalau menurut hadis ini, sayogyanya bagi siapa yang sallama alaih, bagi siapa yang bagi orang yang telah mengucapkan salam ke atasnya, fitil kalhal, pada kondisi dia itu sedang buang air, ya, sayogyanya apa? Ayyada'a, orang yang tadi mengucapkan salam itu, oleh orang yang diucapkan salam itu, seyogyanya ayyada'a, ia meninggalkan ar-radda, menjawab, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, au yatayammam, sampai tayamum kemudian dia menjawab. Nah, jadi sebaiknya begitu dia selesai berwudu dulu baru waalaikumsalam. Tapi ini bukan kewajiban, ya. Wa hadza, kalau yang seperti ini nih, sampai berwudu tuh, idza lam yakhsha fautal muslim, apabila dia tidak khawatir kehilangan muslim yang mengucapkan salam tadi. Nah, kalau dia masih di situ, ya kan ada. Tapi kalau kita tengok orangnya begageh-begageh kan, itu kan, salam, kalau nunggu wudu dia pergi. Nah, begitu selesai buang air langsung balas. Wa amma idza khasyya fautah, kalau dia khawatir kehilangan si muslim tadi, fal haditsu la yadullu 'ala al-man'i, hadis ini tidak menunjukkan atas larangan itu. Nah, dia. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tamakkan, mampu, minarrat, dari membalas, ba'da an tawadda, setelah ia berwudu, au tayammam, atau bertayamum, ala ikhtilafir riwayatain, atas perbedaan dua riwayat yang mengatakan satu berwudu, satu tayamum. Fayumkin, maka memungkinkan, ayakuna, bahwa adalah tarkuhu, Nabi meninggalkan menjawab, lidzalika, bagi itu salam, talaban lil asyraf, karena mencari yang lebih utama. Apa dia? Wa huwa ar-raddu halat taharah, menjawab salam dalam keadaan suci, ya. Jadi di samping sebenarnya Nabi mampu untuk menjawab salam, ya, setelah berwudu atau tayamum, maka di situ, ya, meninggalkannya Nabi menjawab salam itu sampai dia berwudu atau tayamum menunjukkan Nabi mencari kondisi yang paling utama. Nah, menjawab salam belum bersuci boleh, tapi lebih utama bersuci, maka Nabi memilih yang lebih utama. Nah, seperti itu. Itu dia. Sampai mana nih? Lupa lah. Ya, lu alatnya. Udah mau habis kan? Hah? Ya, sampai mana dia? Hah? Bis sabri bukan apa?
Apa yang sa'alta apa tuh? Coba lihat. Sembilan. Oh ya. Nah, 15. Oh, anil ikhlas ya. Bisanadin muttasil ilal Imam al-Ghazali rahimahullahu taala qal wa sa'altani anil ikhlas. Dan kamu, maksudnya kepada muridnya, bertanya kepadaku tentang ikhlas. Bertanya tentang ikhlas. Jadi Imam Al-Ghazali itu bisa dibaca dua ya. Bisa Ghazali, bisa Ghazali. Itu dia. Kalau Ustaz Nafis sukanya Ghazali dia kan. Selingan Gojali. Jangan Gojali lah. Ghazali atau Ghazali. Apa itu ikhlas? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa ayyakuna a'maluka lillah. Bahwa dan ianya ikhlas itu ayyakuna adalah, bahwa adalah apa? A'maluka, segala amalmu, kulluha, semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Wala yartaha qalbuk, dan tidak merasa nyaman apa? Qalbuk, hatimu, jantungmu. Itu dia. Qalbun, jantung, kan? Cuma kita artikan hati kan itu. Maksud hati di sini kalau kita baca nanti kitab Imam Ghazali, kitab Kimia Us-Sa'adah. Wah, itu mantap, cuma 11 halaman. Kimiatus Sa'adah itu menjelaskan manusia itu siapa? Manusia itu adalah hatinya. Hatinya mana? Hati itu adalah satu latifah yang itu inti daripada manusia tersebut. Nah, gitu. Kimia Us-Sa'adah, kapan-kapan dibahas enak enggak? Ya, bismillah kan. Mantap tuh. Tentang hati aja. La yartaha qalbuk, tidak merasa nyaman apa hatimu, bimahamidin nas, dengan pujian-pujian manusia. Jadi semakin dipuji semakin tak enak hati itu. Itu dia. Kalau kita kan dipuji naik kuping. Itu bedanya. Apalagi dibilang Ustaz kondang ya kan, naik kuping. Edat. Batonang tat. Kemudian wala yata'assa bimadammatihim, dan tidak berduka dengan celaan mereka, biasa aja. Mau dipuji, yang dipuji Allah ya kan, alhamdulillah. Dicela ya semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, itu orang ikhlas. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna riya, bahwasanya riya itu pamer ya. Kalau sum'ah itu pamer ya, sum'ah itu pamer. Sum'ah itu menginginkan amal kita tuh dia apa? Diperdengarkan. Kalau riya itu kita memperlihatkan. Nah, dia. Ya pamer lah kan, perlihatkan pamer. Karena ada riya, ada sum'ah. Kalau sum'ah itu diceritakan orang. Supaya dia tuh diceritakan, nah, gitu. Dikomen lah gitu kan. Yatawalladu min ta'zimil khalq. Itu lahir, riya itu lahir. Kenapa orang itu bisa riya? Kenapa bisa riya? Min yatawallad. Riya itu lahir, dilahirkan. Sebabnya itu min ta'zimil khalq, dari pengagungan terhadap makhluk. Hati kita ini masih punya makhluk itu masih punya posisi di hati kita. Sogan awak gitu kan, maksudnya kita itu memasukkan sifat ta'zim makhluk itu ke dalam hati, maka di situ nanti muncul potensi riya. Nah itu dia. Kalau sudah yang ditakzimkan itu Allah, maka tak ada lagi riya gitu.
Kalau kita berhadapan dengan orang, kenapa kita menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda? Itu karena perintah Allah saja. Karena Allah menyuruh. Nah, gitu. Menjalankan wasiat Allah. Tapi di hati ini Allah. Nah, gitu. Wa ilaju ikhrajihi, dan obat mengeluarkannya. Nah, mengeluarkan apa nih? Ta'zim al-khalq. Pengagungan terhadap makhluk. Apa obatnya? Obatnya adalah antarahum, kamu melihat mereka musakharil qudrati, ditundukkan di bawah kekuasaan Allah. Nah, itu dia. Semuanya ini di bawah kuasa Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, itu dia. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Apa bahasa Urdunya? Allah kartahi, makhluk nehi, apa tar? Kartahi ya. Nah, itu dia. Wa tahsabuhum kal jamadat, dan kita tuh menganggap mereka itu makhluk itu seperti benda-benda yang tak memiliki roh. Benda-benda mati. Nah, dari sisi mana? Fi adami qudrati, dalam ketiadaan kemampuan isalir rahati, menyampaikan ketenangan. Ngapain kita kok harus ria kepada makhluk? Ketika kita beribadah, tenangnya ibadah itu bukan karena makhluk, tapi karena Allah yang menyampaikan ketenangan itu. Loh, kok harus ke makhluk kita ibadahnya, rianya kepada Allah? Nah, itu maksudnya. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Wal masyaqqah, tak mampu mendatangkan kesempitan makhluk. Kesusahan, ya kan, masyaqqah, kesempitan, kerepotan. Litakhlusa, supaya kamu lepas, min murayatihim, dari pamer terhadap mereka. Dalam naskah lain disebut dengan kata minar riya'i ilaihim, daripada ria kepada mereka. Sama tak kan? Minar riya di situ. Oh, berarti sama dengan yang di sini ya. Tapi dalam naskah lain dia minar riya'i ilaihim. Wa mata tahsabuhum, dan kapan kamu menyangka mereka zawi qudratin, memiliki kuasa, wa iradatin, dan kehendak, lan yab'adu 'anka riya, maka tak akan pernah jauh dari muria. Nah, itu dia. Selama kita masih memandang makhluk itu punya kuasa, punya kehendak, maka ria itu enggak akan pernah jauh. Selamanya kita itu ria. Jadi memang Imam Ghazali ini memandang sesuatu itu langsung di inti permasalahan. Nah, itu dia. Jadi dia obatnya itu langsung ke intinya itu. Nah, itu. Maka rugi sekali orang yang mencela dan menjelekkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau perlu kita mempopulerkan nama beliau kembali, kan itu kan, menghidupkan kitab-kitab yang sudah beliau tulis, yang sekarang ini hampir musnah, ditelan komen. Gitu. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku, al-baqi, yang sisa, mimmasailika, dari pertanyaan-pertanyaanmu, al-baqi yang tersisa, ba'dhuha, ya, yang tersisa berupa sebahagiannya itu masturun, tertulis fi musannafati, dalam karangan apa? Susunanku, karangan beliau. Fatlubhu, maka cari dia. Thammata di sana. Ambil kitab-kitabku itu, baca di sana. Nah, sebagian dari pertanyaan kita tentang cara beribadah, cara amalan hati itu, cari di situ, kata Imam Ghazali, ada ditemui.
Wa ba'duha sebagiannya lagi minas su'alat dari soal-soal allati kitabatuha yang penulisannya ya penulisan pertanyaan tadi allati wa takallumuha dan berbincang-bincang dengannya itu haramun adalah haram. Enggak ada? Enggak ada udahlah. Ya. Jadi kita padakan sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah itu balik? Coba lihat sini. Itu balik. Madam nanti Mana itu? yang awal tadi wala itu balik. Mana? Jangan kamu open. Yang peduli. 16 mana? 16. Halaman 16. Enggak ada tadi. Enggak. Yang saya baca ini. Ada berapa kata tadi yang tak ada kan? Ini. Haram.